Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasi hasil dari PPT penelitian dari kelompok kami. Itu tugasnya metode survei yang diampu oleh Ibu Zilrahmi, SPD, MSI. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Nurdalia, Redsha Lapiza, Ramadhani Iswat, dan saya sendiri Fadriyanti Nurputri. Penelitian kami yaitu sebaran mahasiswa MIPA UNP pengguna ojek online. Kami meneliti mahasiswa MIPA angkatan 2018. Satu pendahuluan, latar belakang. Transportasi digunakan masyarakat untuk memperlancar aktivitas sehari-hari. Setiap orang membutuhkan transportasi dalam berbagai kegiatannya, seperti bekerja, bersekolah, berpergian, maupun aktivitas lainnya. Salah satu angkutan umum yang paling efisien dan efektif adalah ojek. Yang mana ojek adalah transportasi umum informal di Indonesia yang berupa sepeda atau sepeda motor. Ojek banyak digunakan oleh penduduk di kota-kota besar karena kelebihannya dengan angkutan lainnya, yaitu lebih cepat dan dapat melewati sela-sela kemacetan kota. Semakin pesatnya teknologi di zaman ini, dinamakan internet, memungkinkan kita mendapat informasi dengan mudah dan cepat. Salah satunya adalah ojek tersebut. Kini di Indonesia terdapat sebuah layanan ojek online yang memungkinkan calon penumpang tidak perlu datang ke sebuah pangkalan ojek lagi. Calon penumpang cukup memesan ojek dari sebuah aplikasi smartphone dan ojek akan datang menjemputnya. Aktivitas mahasiswa pada umumnya juga tidak terlepas dari kepentingan umum lainnya seperti penyiapan pangan, mengurus pakaian, kesehatan, berorganisasi, dan lainnya. Demikian juga kegiatan perkuliahan yang serba disiplin menuntun mahasiswa hadir tepat waktu. Akan secara langsung terkait dengan pemanfaatan alat transportasi khususnya ojek online. Jadi banyak mahasiswa yang menggunakan ojek online agar dia cepat dan tepat waktu dalam hadirnya mata kuliahnya. B. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Apa alasan mahasiswa MIPA UNP dalam menggunakan jasa transportasi ojek online? 2. Bagaimana kualitas pelayanan ojek online mempengaruhi kepuasan mahasiswa MIPA UNP dalam menggunakan jasa ojek online? 3. Bagaimana perbedaan tarif ojek online mempengaruhi kepuasan mahasiswa MIPA UNP dalam menggunakan jasa ojek online? 4. Bagaimana kemudahan akses ojek online mempengaruhi kepuasan mahasiswa MIPA UNP dalam menggunakan jasa ojek online? 5. Bagaimana pengaruh pelayanan tarif dan kemudahan akses ojek online mempengaruhi kepuasan mahasiswa MIPA UNP dalam menggunakan jasa ojek online? C. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui alasan mahasiswa MIPA UNP dalam menggunakan jasa transportasi ojek online. 2. Untuk mengetahui kualitas pelayanan ojek online mempengaruhi kepuasan mahasiswa MIPA UNP dalam menggunakan jasa ojek online. 3. Untuk mengetahui tarif ojek online mempengaruhi kepuasan mahasiswa MIPA UNP dalam menggunakan jasa ojek online. 4. Untuk mengetahui kemudahan akses ojek online mempengaruhi kepuasan mahasiswa MIPA UNP dalam menggunakan jasa ojek online. 5. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan tarif dan kemudahan akses ojek online mempengaruhi kepuasan mahasiswa MIPA UNP dalam menggunakan jasa ojek online. Bab 2. Metode penelitian.
A. Populasi dan sampelnya. Populasi merupakan unit di mana hasil penelitian nantinya akan diterapkan atau digeneralisasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dianalisa dan kemudian diambil kesimpulannya. Populasi dapat diartikan sebagai sekumpulan objek, benda, peristiwa, atau individu yang akan dikaji dalam sebuah penelitian. Berdasarkan pendapat tersebut, maka menjadi populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa MIPA UNP. Sampelnya, bagaimana dari populasi yang diambil untuk diteliti disebut sampel. Sampel berarti contoh, kesimpulan tentang contoh akan sama dengan keseluruhan individu dari mana sampel diambil karena contoh mempunyai ciri yang sama dengan keseluruhan yang menjadi sumbernya. Dalam penelitian ini, yang menjadi sampel kami adalah mahasiswa UNP angkatan 2018 yang pernah naik ojek online, di mana kami mengambil sebanyak 60 sampel untuk diteliti. C. Teknik samplingnya. Teknik yang kami digunakan adalah teknik sampling purposive. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dikarenakan tidak semua mahasiswa MIPA UNP menggunakan jasa ojek online, maka peneliti hanya menjadikan mahasiswa MIPA UNP yang pernah menggunakan jasa ojek online. D. Proses penelitian. Proses penelitian sebaran pengguna ojek online mahasiswa MIPA UNP adalah satu, observasi objek penelitian. Jadi kami memilih observasi yang mana tepat dan waktunya pun tidak banyak. Makanya kami menggunakan objek penelitian itu mahasiswa MIPA 2018. 2. Definisi masalah. Tadi kan sudah jelaskan definisi masalah kami gimana. 3. Desain peneliti. 4. Pengumpulan data dengan metode penelitian lapangan berupa pembagian angket. Kami mengumpulkan datanya dengan menggunakan kuesioner online. 5. Analisis dan interpretasi. 6. Penulisan laporan. 7. Presentasi laporan. Bab 3. Analisis data dan pembahasan. Kami menggunakan beberapa uji, yaitu yang pertama uji validitas, yang mana uji untuk menentukan ketetapan atau ketelitian suatu alat ukur dalam mengukur apa yang ingin diukur. Bertujuan apakah seperangkat alat ukur sudah tepat digunakan untuk mengukur proses pengukur validitas dengan cara menghubungkan atau mengkorelasikannya. Di sini kami menggunakan SPSS. Datanya kami input dan ini tabel hasil SPSS-nya. Dapat disimpulkan dari hasil output SPSS yang tadi di tabel tadi, semua nilai validitas setiap item pertanyaan ditunjukkan oleh kolom total berdasarkan R-tabel. Nilai persen correlation minimal adalah 0,211 yang dicobakan pada 69 responden dengan derajat kesalahannya 0,05. Berdasarkan hasil output tersebut, 25 dari 28 pertanyaan nilai persen korelasi di atas 0,211. Sisanya kurang dari 0,211. Hal ini ditandai dengan tanda bintang 2 pada kolom total di tabel output. Sehingga 25 pertanyaan pada kuesionernya ini sudah valid.
Yang ini adalah tabel dari 28 pertanyaan, yang mana 3 pertanyaan tidak valid. Pertanyaan pada nomor 1, 10, dan 15. Yang benar-benar valid itu ada 25. Ini bentuknya case browsing summary-nya. Dari kesimpulannya itu, output SPS tersebut, semua nilai validitas setiap item pertanyaan ditunjukkan oleh kolom total berdasarkan R-tabel. Nilai percent correlation minimal adalah 0,21. Yang dicoba itu 29 responden dengan derajat kesalahannya 0,05. Berdasarkan hasil output tersebut, kan 25 pertanyaan yang valid dan total seluruh pertanyaan ada 28 pertanyaan, yang mana nilai person correlation di atas 0,21. Sisanya itu kecil dari 0,21 yang dapat ditandai dengan bintang 2 pada kolom total di tabel output tadi. Sehingga 25 pertanyaan kuesioner ini sudah valid. Uji reliabilitas, yang mana digunakan untuk mengetahui konsentrasi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Jadi ini tabelnya. Nilai cross convex seperti pada tabel yang ditandai tersebut, semua nilai pada tiap-tiap kuesioner lebih dari nilai tabel R, yakni 0,211, sehingga kuesioner tersebut telah reliabilitas. Skala Goodman. Skala Goodman merupakan skala yang digunakan untuk memperoleh jawaban dari responden yang bersifat jelas dan konsisten, seperti pada penelitian ini, setuju atau tidak setuju, yang mana pernyataan itu akan diberi skor 1 dan 0. Skala Goodman digunakan untuk mengetahui tanggapan-tanggapan atau untuk mengukur suatu dari responden sikap yang terdapat pada produk yang sedang diteliti. Koefisien reprodusibilitas yang mengukur derajat ketetapan alat ukur dibuat, atau yaitu daftar pertanyaan dihitung dengan menggunakan rumus menurut Nasir 1998. KR, koefisien reprodusibilitas. Rumusnya itu KR sama dengan 1 dikurang E per N, yang mana keterangannya itu N total kemungkinan jawaban, yaitu jumlah pertanyaan dikali jumlah responden, yaitu jumlah error. KS, koefisien skalabilitas. Rumusnya itu KS sama dengan 1 dikurang E per P. Keterangannya N jumlah kesalahan yang diharapkan, E jumlah error, K koefisien skalabilitas. Kemungkinan jumlah kesalahan yang diharapkan dicari demikian jika jawaban yang diberikan setuju dan tidak setuju, maka peluang mendapat jawaban yang benar adalah 0,5. Jumlah kemungkinan yang diharapkan adalah 0,5 kali M, yaitu kemungkinan memperoleh cek dikali kan dengan total kesalahannya. Dengan demikian, P itu 0,5 kali M, dan rumus di atas menjadi KS 1 dikurang E per 0,M. Skala mempunyai KS lebih dari 0,6 sudah dianggap baik. Dari hasil koefisien skalabilitas di atas, maka skala yang mempunyai K besar dari 0,6 sudah dianggap baik. Jadi koefisien skalabilitasnya dan penelitian tentang sikap respondennya pengguna motor SANEC
layak untuk digunakan. Pengujian validitas menggunakan koefisien reprodusibilitas dan koefisien skalabilitas. Koefisien reprodusibilitas dengan ketentuan KR lebih dari 0,9 dianggap baik. Pengujian reliabilitasnya itu menggunakan Court-Richardson atau KR20 dengan kriteria apabila nilai lebih dari atau lebih besar dari 0,7 maka dapat dikatakan bahwa reliabilitas dari instrumen penelitian sedang atau cukup. Dengan menggunakan bantuan program analisis skala Goodman versi 02 milik Wahyu Widiarso didapatkan hasil pada tabel berikut. Tabel data hasil analisis skala Goodman tadi yang sudah dijelaskan, yang mana ini nama kuesioner, kualitas pelayanan ojek online, tarif ojek online, kepuasan ojek online, kemudian akses ojek online, dan totalnya dan errornya. Yaitu jumlah butir 25, jumlah potensi error 1500, koefisien reprodusibilitasnya itu 0,9, ukuran sampel 60, jumlah errornya ada 15, koefisien skalabilitasnya 0,8. Uji validitas yang tadi yang mana sudah dijelaskan, uji validitas itu menggunakan ketetapan atau penelitian untuk alat ukur dalam mengukur apa yang ingin diukur. Jadi di sini kami ngapain koefisien reprodusibilitasnya itu KR, karena dapat hasilnya nilai koefisien itu sebesar 0,9 sehingga instrumen penelitian yang digunakan dapat dikatakan valid. Sedangkan koefisien skalabilitas KS-nya itu 0,8. Nilai koefisien skalabilitas 0,8 lebih besar dari 0,6 sehingga disimpulkan bahwa skala telah baik digunakan dalam survei ini. Analisis data, yang mana alasan mahasiswa FMIPA UNP menggunakan jasa ojek online. Yang ini dilihat dari plot lingkaran, dari diagram lingkarannya. Jarak perjalanan jauh, mudah dan cepat, tidak memiliki kendaraan, memesan makanan, dan lainnya. Ada masing-masing persennya, yang mana 55% itu mudah dan cepat, 19% tidak memiliki kendaraan, 7% memesan makanan, 4% lainnya, 15% perjalanan yang jauh. Analisis datanya ini tabelnya. Berikut adalah data ordinal yang telah diberikan penanda 1 atau 0 yang kemudian transformasikan menjadi data dalam skala interval. Analisis data itu jawaban respondensnya valid 0,60, missingnya 0. Berikut adalah hasil analisis proversi dari data yang sudah ditransformasikan dengan ketentuan 1 kurang atau besar 55%, 2 cukup atau 56% sampai 75%, 3 baik atau 75%. Di sini dilihat tabelnya, skor, valid, frekuensi, persen, valid persennya, kumulatif persennya. Dari output di sini, mahasiswa FMIPA angkatan 2018 UNP menyatakan
94% pelayanan ojek online adalah baik. 5,9% adalah cukup. Jawaban X2 valid dari tabel ini. Dari output di samping, mahasiswa MIPA UNP sebanyak menyatakan 21% tarif yang dipatokkan ojek online adalah kurang baik atau tidak setuju. 28,3% tarif yang dipatok ojek online adalah cukup, dan sisanya 50% menyatakan baik. Jawaban X3 validnya ini dari output ini, mahasiswa MIPA UNP sebanyak 100% mengatakan baik pada kemudahan akses ojek online, yang mana respondennya Y. Kita dapat dari outputnya itu, mahasiswa MIPA UNP sebanyak menyatakan 21,7% menyatakan cukup atau puas menggunakan jasa ojek online, dan sisanya 50% mengatakan baik. Kami menggunakan analisis menggunakan uji regresi berganda, yang mana sebelum menggunakan uji regresi berganda, kita harus menentukan uji asumsi klasiknya dulu. Yang di sini sudah dilihat normal probability plotnya versus fitnya, histogramnya versus ordernya, yang mana modal diasumsikan heteroskositas karena membentuk pola linear pada plot versus fitnya. Model berdistribusi normalitas karena p-value-nya lebih kecil dari 0,05, dan korelasi antar variabel error tidak dapat memiliki kesimpulannya, dan adanya hubungan linear antar variabelnya. Yang di sini uji regresi linear berganda. Regresi analisis korelasinya yang didapat Y-nya itu dari X1-nya 0,527, dan dilihat hasil output Minitab yang kami dapat. Nilai korelasi terbesar dari output di atas adalah 0,57, yakni korelasi variabel pelayanan atau X1 terhadap kepuasan si Y, lalu diikuti dengan variabel tarif atau X2 dan variabel kemudahan akses X3. Maka dapat dikatakan bahwa urutan tingkat yang paling berpengaruh terhadap kepuasan Y mahasiswa MIPA UNP dalam menggunakan jasa ojek online adalah berdasarkan pelayanan X1, tarif X2, dan kemudahan akses aplikasi X3. Kami juga menggunakan uji F sekuensial, yang mana hasil output F sekuensialnya itu ini, dan dilihat dari p-value-nya kecil dari 0,05, maka kita percaya 95% pelayanan jasa ojek online memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan mahasiswa MIPA UNP dalam menggunakan jasa ojek online. Yang di sini kami dapat regression analisis Y versus X2-nya, yang mana p-value-nya itu 0,01. Karena p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05 alfanya, maka kita percaya 95% tarif menggunakan jasa ojek online memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan mahasiswa MIPA UNP dalam menggunakan jasa ojek online. Selanjutnya, regression analisis Y versus X3. Di sini kita dapat melihat p-value-nya itu 0,000.
karena P value itu lebih kecil dari 0,05, maka kita percaya juga di 95% kemudahan akses menggunakan jasa ojek online memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan mahasiswa MIPA UNP dalam menggunakan jasa ojek online. Ini regression analysis Y terhadap X1, X2, dan X3. Di sini kita mendapat fifth-nya X1-nya 1,196, X2-nya itu 1,212, X3-nya itu 1,032. Dan interpretasinya itu persamaan regresi berganda itu Y sama dengan 30,7 ditambah 0,512 terhadap si X1 ditambah 0,105 X2-nya ditambah 0,05 X3-nya. Jadi B0 sama dengan 30,07. Artinya rata-rata kepuasan mahasiswa MIPA UNP sangat tidak menggunakan jasa ojek online adalah sekitar 30,07. Sedangkan B1-nya itu sama dengan 0,512, yaitu artinya rata-rata kepuasan mahasiswa MIPA UNP naik satu satuan saat mendapat pelayanan dari menggunakan jasa ojek online adalah sebesar 0,512. Sedangkan yang B2-nya itu sama dengan 0,105, artinya rata-rata kepuasan mahasiswa MIPA UNP naik satu satuan saat melakukan transaksi dari menggunakan jasa ojek online adalah sebesar 0,105. Dan B3-nya itu 0,05, artinya rata-rata kepuasan mahasiswa MIPA UNP naik satu satuan saat merasakan kemudahan akses dari menggunakan jasa ojek online adalah sebesar 0,05. Dan R-square-nya output tersebut adalah 34,18%, yang artinya sebesar 34,18% kepuasan mahasiswa MIPA UNP menggunakan jasa ojek online dipengaruhi oleh pelayanan tarif dan kemudahan akses saat menggunakan jasa ojek online. Dan karena P value-nya atau ANOVA, tabel ANOVA-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka kita percaya 95% bahwa pelayanan, tarif, dan kemudahan akses saat menggunakan jasa ojek online berpengaruh serentak terhadap kepuasan mahasiswa MIPA UNP dalam menggunakan jasa ojek online. Dan bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, ada banyak alasan mahasiswa MIPA UNP menggunakan jasa ojek online. Di antaranya yang kami kumpulkan adalah karena mudah, cepat, tidak memiliki kendaraan, dan lainnya. Yang kedua, pelayanan jasa online memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan mahasiswa MIPA UNP dalam menggunakan jasa ojek online. Dan tiga, tarif jasa ojek online memberikan pengaruh dan signifikan terhadap kepuasan mahasiswa MIPA UNP dalam menggunakan jasa ojek online. 4. Kemudahan akses jasa ojek online memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan mahasiswa UNP dalam menggunakan jasa ojek online. Dan 5. Sebesar 38,14% kepuasan mahasiswa MIPA UNP dalam menggunakan jasa ojek online dipengaruhi oleh pelayanan dan tarif kemudahan akses ojek online. Di sini daftar pustakanya. Sekian dari presentasi saya, yaitu Fajriyanti Nur Putri. Kalau ada salah mohon maaf. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.